What are you doing? I'm just taking a video. Why are you taking video without asking us? What? Shouldn't you ask us first before you take a video? Oh, you think... Bro. Bro, film it. Halo semuanya, kembali lagi di channel Malam Terkutuk. Dan pada malam hari ini Mimin akan membahas tentang beberapa sisi gelap YouTube video yang paling mengerikan Bag 4. What are you doing? I'm just taking a video. Why are you taking video without asking us? What? Shouldn't you ask us first before you take a video? Oh, you seem confused. Yeah, you're not. We have this room and you just like barge in. Oh. Can you leave? Mimin awali pembahasan ini tentang anomali yang ada di YouTube dulu ya. Jadi video YG kalian lihat ini berasal dari sebuah channel YouTube bernama Surveillance Cameraman yang dimana videonya memposting kegiatannya untuk merekam kegiatan orang-orang random di luar, dan konsep videonya itu seperti konten komedi satir, tetapi channel YouTube tersebut beberapa lama videonya hilang. Menurut info yang Mimin dapat, videonya itu kena strike. Atau mungkin di privat, Gigless. Di videonya pun ada ya yang cuma sekedar nanya-nanya tentang orang itu, dan saat orang pergi pun YouTuber ini selalu mengikuti kemanapun mereka pergi, dan sampai-sampai di mana orang itu sampai frustasi marah-marah ke orang YG, mereka ini dan momen awkward randomnya tetap ngikutin. Teori yang Mimin dapat dari Reddit, ada yang bilang ini sosial eksperimen, dan ada juga yang bilang ini tuh melanggar privasi orang, bahkan orang di video pun seperti nada mengancam dan akan melaporkannya ke polisi jika masih mengikuti mereka. Xách cửa mà, nó bảo là xách cửa mà. À? Wait, no. What? No. Học Cam. Mỗi người nín đi nhá. Cái đó là em nói là Đây. Go. Học Cam. No. Lại xách cửa lần bao nhiêu lần rất chuyện. Hàng bông nó bố. Đúng. Cô mới mà. What you doing? Taking a video. Huh? Taking a video. Why? Why not? Huh? Bro, film it. Kecelakaan kembang api dan kebakaran klub malam terjadi pada tanggal 1 Januari 2009 di Klub Santika di Ekamai, Wat Thana, Bangkok, tempat perayaan Tahun Baru berlangsung. 67 orang tewas dan 222 lainnya luka-luka ketika api melanda klub tersebut selama perayaan Tahun Baru saat band Burn sedang bermain. Kebakaran terjadi pada pukul 00.35, dan warga dari 13 negara termasuk di antara yang terluka. Penyelidik belum mengumumkan penyebab resmi kebakaran Santika. Penyebab yang disarankan antara lain kembang api luar ruangan yang membakar atap, kembang api yang dinyalakan di dalam klub malam, atau ledakan listrik. Seorang saksi menyatakan tidak ada kembang api di klub tersebut, sementara saksi lain melaporkan melihat api di atap setelah keluar untuk menonton pertunjukan kembang api tengah malam. Rekaman video acara panggung dalam ruangan, termasuk hitung mundur menuju tengah malam, menunjukkan bahwa hanya kembang api liburan biasa yang digunakan. Selain itu,
Api terlihat di dalam ruangan sekitar 10 menit setelah tengah malam. Hal ini sangat menunjukkan bahwa api berasal dari dalam ruang langit-langit atau di atap, sehingga memungkinkan api membesar tanpa disadari untuk beberapa waktu. Karena penegakan peraturan bangunan yang longgar, kertas dan plastik sering digunakan sebagai bahan kedap air. Santika hanya memiliki satu pintu keluar utama, dengan tambahan pintu keluar staf pribadi. Pintu keluar ketiga dikunci untuk mencegah perampokan. Sekitar 1.000 tamu dan karyawan berada di klub ketika terbakar, dan kematian terjadi akibat menghirup asap, luka bakar, dan terhimpit saat terjadi kepanikan untuk keluar. Dokter menyatakan bahwa asap dari plastik yang terbakar dapat menyebabkan orang pingsan setelah beberapa menit. Para korban luka dibawa ke 19 rumah sakit, sebagian besar dibawa ke rumah sakit Bangkok. Lebih dari 100 orang lainnya terluka dalam insiden ini. Hanya 29 dari 61 jenazah yang segera diidentifikasi, di antaranya 28 adalah warga Thailand dan satu lagi warga Singapura. Jenazah orang-orang yang meninggal dibungkus kain putih dan diletakkan di tempat parkir klub sambil menunggu pemindahan. Butuh waktu hingga seminggu untuk mengidentifikasi yang lainnya, karena luka bakar yang parah pada tubuh mereka. Putusan Pengadilan Pidana Bangkok Selatan dalam kasus Santika Pap, Thailand dan kawan-kawan. V. Situma dan kawan-kawan. Pongsak Kasemsan, seorang pejabat di Bangkok, memerintahkan penyelidikan awal dengan hasil pada tanggal 4 Januari. Setelah inspeksi awal terhadap sistem keamanan klub, dinyatakan tidak memenuhi standar oleh Letnan Jenderal Polisi Jongrak Jutanon. Terungkap bahwa klub tersebut hanya memiliki satu alat pemadam kebakaran, dan bahwa klub malam tersebut terdaftar sebagai penjual makanan, restoran, yang berarti diwajibkan oleh hukum untuk tutup pada tengah malam. Perdana Menteri Abhisit Vejjajiva mengunjungi lokasi tersebut dan berkata, pertanyaannya adalah mengapa mereka membiarkan seseorang membawa kembang api ke dalam pub dan menyalakannya. 2 investigasi paralel diluncurkan, satu oleh polisi, dan satu oleh Kementerian Kehakiman. Polisi menyalahkan vokalis utama, Burn, karena menyalakan kembang api di atas panggung, dan pemilik klub karena kecerobohan dan karena secara ilegal menerima orang di bawah usia 19 tahun. Investigasi Kementerian Kehakiman menemukan bahwa klub malam tersebut secara resmi terdaftar sebagai tempat tinggal pribadi, dan oleh karena itu tidak pernah menerima inspeksi keselamatan kebakaran. Klub tersebut juga berada di zona di mana klub malam dilarang, dan tanda tangan arsitek kota yang menyetujui desain klub telah dipalsukan. Antara tahun 2004 dan 2006, polisi telah mengajukan 47 tuntutan terhadap pemilik klub atas operasi ilegal. Namun setelah itu, tidak ada tuntutan yang diajukan. Kecurigaan korupsi muncul ketika salah satu pemilik bersama diidentifikasi sebagai seorang perwira polisi senior. Ketika investigasi Kementerian Kehakiman diserahkan kepada polisi, sumber yang dekat dengan menteri melaporkan bahwa ia sangat marah. Pemilik Santika Club didakwa, bersama dengan 12 direktur lainnya. Pemilik juga didakwa karena mengizinkan pelanggan di bawah umur masuk ke klub setelah mayat seorang siswa berusia 17 tahun ditemukan. Ia menghadapi dakwaan lebih lanjut berupa kelalaian yang mengakibatkan kematian. Pada tanggal 20 September 2011, Pengadilan Pidana Bangkok Selatan menyatakan 2 orang Wisukset Sawat, pemilik pub, dan Bonchu Laurinat, penanggung jawab kembang api, bersalah atas kelalaian. Wisuk dan Bonchu dijatuhi hukuman penjara 3 tahun. Bonchu juga diperintahkan untuk membayar kompensasi sebesar 8,5 juta baht kepada 5 penggugat, kerabat para korban. Pada tanggal 22 Oktober 2013, pengadilan banding membebaskan Setsawat dari tuduhan kelalaian berat. Pada tanggal 25 April 2014, Pengadilan Pidana Bangkok Selatan menyatakan Setsawat bersalah atas pelanggaran pajak cukai dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepadanya. Pada bulan November 2015, pemilik klub Wisuk Setsawat dipenjara selama 3 tahun. Di sini Mimin akan membahas tentang sebuah video gameplay yang dulu sempat geger di internet bernama SAD Satan, dan katanya ini game berasal dari sebuah deep web. Jadi ada sebuah channel YouTube yang sering membagikan video gameplay horor, termasuk SAD Satan bernama Opsure Horror Corner. Pas main game SAD Satan ini mengaku dia mendapati link gamenya dari salah satu viewernya di comment section, dan video gameplaynya pun
cuma menelusuri jalan lorong YG sempit beserta suara teriakan yang kenceng banget dan diputar lagu secara terbalik. Di gamenya pun seringkali muncul sebuah pop-up YG mengerikan. Entah berupa foto YG sadis, ataupun punya makna yang tersembunyi. Orang-orang menanyakan keaslian dari gamenya ini. Tetapi pemilik channel OHC memberikan link yang invalid alias palsu, dan itu karena jika mau download game yang asli gamenya pun nanti bakal sering mendapatkan sebuah virus digital, tiba-tiba komputer gak bisa digunakan. Video game ini pun bukan hanya berisi tentang penyembah setan, tetapi ada makna lain YG lebih kelam. Jadi pada bulan Januari 2011 diceritakan YouTube mengalami semacam kendala serangan virus digital berupa Trojan yang menyebabkan akses untuk masuk YouTube itu jadi terhalang gak bisa login. Tapi yang menariknya ada orang pada waktu itu membantah bahwa YouTube telah dimasukin virus, karena mereka akses YouTube masih bisa-bisa aja tetapi saat login YouTube berubah menjadi sebuah situs dengan gambar yang aneh dan full video yang rusak. Hanya sedikit video yang berhasil diarsip dan bisa ditonton lagi, tetapi ada juga yang gak bisa diarsip. Karena videonya udah masuk ke sistem backend-nya YouTube sana. Dan yang menurut Mimin mengerikan yakni video Trojan tentang iklan Kleenex komersial. Mimin sudah bahas tentang iklan Kleenex komersial di video sebelumnya dan Mimin singkat aja jadi iklan itu dikabarkan terkutuk. Dan bagi siapapun YG menonton iklan itu katanya nanti bisa merasa mual atau mimpi buruk berkepanjangan dan Mimin di sini hanya menampilkan versi Trojan YouTube-nya. It's a day people Kleenex ティッシュです。
Di sini Mimin pengen membahas sebuah video yang bisa dibilang ini terlalu sadis. Sebelum memulai videonya, Mimin kasih peringatan bahwa video ini mengandung konten menyakiti diri sendiri, dan buat kalian YG punya mental YG gak kuat, mending kalian skip dan tonton video lain. Mimin sebenarnya sudah membahas tentang beberapa channel tentang video reaction di sesi The Darkest Channel Corners, dan di situ Mimin bilang bahwa konten reaction YG mereka buat itu murni karena ada sebuah komunitas yang mentantang orang-orang untuk melihat video paling mengerikan sepanjang masa dan buat YG bisa tahan makan nanti mendapatkan hadiah. Tetapi Mimin menemukan hal lain di sesi video reaction YG, bernama Sai Mei Time, dan ini menurut Mimin paling gila daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya Sai Mei Time ini belum jelas secara pasti asal videonya dari mana, tetapi orang beranggapan bahwa video itu ada berasal dari sebuah channel yang bernama Delik Jaki di tahun 2014 YG, di mana channelnya pun isinya konten random, dan ada beberapa yang menurut Mimin seperti hal YG disturbing, tetapi pada waktu itu Jaki mengupload sebuah video bernama Sai Mei Time pada tanggal 7 Juli tahun 2014. Sebenarnya pas Mimin lihat videonya ini pun gak ada YG aneh, cuma sekedar orang reaction lihat acara TV Jepang yang bernama Downtown no Gaki no Sukai ya Arahende. Video itu sepertinya hanya rekaman Jaki, karena diambil dari sudut yang aneh, dan dia juga biasa mengunggah video-video aneh lainnya. Ini juga bukan sumber asli video tersebut. Pada tanggal 24 Juni 2009, video yang sama diunggah ulang oleh Nomotino Nono, hanya dengan sudut pandang yang lebih lurus dan dengan deskripsi yang berbunyi, animasi seorang psikopat Jepang memotong lengannya, terus tiba-tiba hilang, entah dia yang hapus atau dari pihak YouTube YG menghapusnya. Sekarang, unggahan ulang terbaru video tersebut di YouTube, dan kemungkinan besar sumber aslinya, tampaknya berasal dari saluran KM 197000410. Video itu sekarang sudah dihapus dari salurannya, tetapi dia punya video lain yang tampaknya merupakan video sebelum era Sai Mei, yang hanya menampilkan dia memukul alat kelaminnya, berteriak keras, lalu memukul webcam. Dan jika dilihat seperti sama persis dan tampaknya sekarang baik-baik saja dengan bikin konten reaction, dan menurut kalian GMN. Buat YG GTW karena Mimin kasih video ini versi sensor. YG di sensor itu adalah di mana seorang pemuda dengan menyilet tangannya hingga hampir putus.